Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada saat ini saya bersama tim akan memberikan beberapa penjelasan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan. Kakak-kakak pembina, mungkin dari kakak-kakak banyak yang belum mengetahui dan belum memahami tentang prinsip dasar kepramukaan dan metode-metode dalam kepramukaan tingkat siaga. Maka dari itu, kami bersama tim kami dari kakak-kakak kursus pelatihan pembina pramuka mahir dasar di Kedung Adem akan berusaha memberikan penjelasan terhadap metode-metode dalam kepramukaan dan juga prinsip dasar kepramukaan. Kakak-kakak pembina yang kami hormati dan kami sayangi dan kami banggakan tentunya, di dalam prinsip dasar pramuka itu ada 4. Yang pertama, prinsip dasar kepramukaan itu adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kakak-kakak pembina yang kami hormati, dengan rasa hormat, kakak-kakak mungkin di dalam melaksanakan pembelajaran terhadap anak-anaknya di tingkat siaga, ini kita perlu tekankan karena pembelajaran karakter yang pertama ini adalah percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dalam implementasinya, yang pertama, mengajari kepada anak-anak kita untuk selalu berdoa dalam setiap melaksanakan apapun dan juga beribadah sesuai tepat pada waktunya itu. Prinsip dasar yang kedua di dalam kepramukaan tingkat siaga adalah peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, dan alam seisinya, di mana kita sebagai anggota pramuka siaga ini adalah dasar yang utama. Yang kedua adalah peduli terhadap bangsa kita, negara kita, manusia, dan alam sekitar, yang di dalam Al-Quran disebutkan hablum minallah dan juga hablum minanas. Sedangkan prinsip dasar kepramukaan siaga yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri, di mana kita sebagai pramuka harus menjadi anak-anak yang mandiri, berjiwa besar, dan selalu sabar dan juga teguh hati. Kemudian untuk prinsip dasar kepramukaan yang terakhir, yang keempat, taat kepada kehormatan pramuka. Kemudian untuk metode-metode dari kepramukaan akan dijelaskan oleh kakak-kakak kita yang lain. Silahkan kakak-kakak pembina untuk mengamati video berikutnya. Sebagai pembina pramuka harus mengamalkan pengamalan kode kehormatan di dalam metode kepramukaan. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, memberikan suri tauladan, contoh-contoh yang baik bagi peserta didik kita. Salah satunya adalah melestarikan lingkungan, membangun kebersamaan, membina persaudaraan, menghargai dan menerima pendapat orang lain, memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam berbakti sosial. Itu adalah salah satu contoh membina pramuka dalam mengamalkan kode-kode kehormatannya. Selain itu juga kita harus memberikan contoh, membiasakan hidup hemat kepada anak didik kita, menaati norma aturan, mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan, menepati janji, dan memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam bersikap dan bertingkah laku. Itulah adalah metode pengamalan kode kehormatan di dalam sebuah pramuka. Metode kepramukaan yang kedua adalah belajar sambil melakukan. Belajar sambil melakukan dapat dilaksanakan secara
praktek dan secara praktis pada setiap kegiatan kepramukaan dalam pendidikan dan keterampilan agar anggota peserta muda mempunyai pengalaman yang bermanfaat. Mengarahkan perhatian anggota muda untuk berbuat hal-hal yang nyata, merangsang keingintahuan dan sehingga timbul anggota muda untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan kepramukaan. Metode kepramukaan yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, di mana kepramukaan itu selalu mengajarkan kepada siswanya untuk selalu berkelompok, dalam artian nanti akan membentuk karakter yang kompak dan juga selalu bekerja sama antara teman yang satu dengan teman yang lain, dan juga nanti akhirnya mereka akan saling berkompetisi, akan tetapi dalam prosedur tetap dalam jiwa-jiwa kompetisi itu yang menghasilkan sebuah kompeten yang sangat hebat. Metode kepramukaan yang nomor 4 yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Adalah kegiatan yang kreatif, inovatif, dan mengandung nilai pendidikan yang mampu mengubah sikap, perilaku, dan menambah pengetahuan serta wawasan dan pengalaman sehingga meningkatkan kecakapan hidup setiap anggota gerakan pramuka. Di kepramukaan yang kelima itu adalah kegiatan di alam terbuka. Di alam terbuka itu kegiatan pramuka lebih leluasa untuk kreatif yang mengandung edukasi pendidikan yang mampu mengembangkan minat, bakat, dan bermanfaat bagi perkembangan diri pribadi mereka, masyarakat, dan lingkungan. Di kepramukaan 6, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Di sini kakak pembina orang dewasa dan itu sangat bertanggung jawab kepada anak didiknya agar tercapainya tujuan pramuka tersebut. Metode kepramukaan yang ketujuh adalah penghargaan berupa tanda kecakapan, di mana ini diberikan kepada anak didik yang sudah mengamalkan dan menghayati nilai-nilai kepramukaan. Misalnya, saat anak sudah bisa menolong temannya yang sakit dengan memberikan obat atau obat merah dan sebagainya, kita bisa memberikan tanda kecakapan berupa P3K seperti ini bentuknya. Atau juga saat anak sudah mampu merawat tanaman yang ada di samping rumah ataupun samping sekolahan, kita bisa memberikan tanda kecakapan berupa ini. Metode kepramukaan yang ke-8 yaitu satuan terpisah antara putra dan putri. Maksudnya di sini adalah terpisahnya anggota putra dan anggota putri. Dalam hal ini, anggota putra dibina oleh pembina putra dan anggota putri dibina oleh pembina putri. Pada kesempatan tertentu, pembina putri boleh membina anggota putra, tetapi tidak dibenarkan oleh pembina putra untuk membina anggota putri. Mengapa diterapkan sistem satuan terpisah? Diterapkan sistem satuan terpisah karena merupakan ketentuan prinsip-prinsip dasar yang digunakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping
Pak Kusir yang sedang bekerja mengendari kuda supaya baik jalannya. Hei, tik tak itu, tik tak itu. Oke, garuk merah. Demikian tadi kakak-kakak pembina Pramuka Siaga, prinsip-prinsip dasar pramuka dan juga metode-metode pramuka yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kakak-kakak sekalian dan juga kami. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka.